membuat bacaan dan video. Oke, kita bertahap statement closing dari Bu Ratna. Tepuk tangan buat Bu Ratna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Mentaro MSI selaku Kepala SMK Ma'arif NU Satuwangon, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru serta staf karyawan SMK Ma'arif NU Satuwangon serta anak-anakku yang berbahagia yang sudah hadir pada siang hari ini maupun yang sedang mengikuti kegiatan secara virtual. Bersyukur marilah kita panjatkan kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam acara secara sehat dan dialog interaktif mengenal lebih dekat SMK Ma'arif NU Satuwangon. Salawat serta salam semoga senantiasa kita panjatkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkat beliaulah suri tauladan kita dalam berakhlakul karimah, dan beliaulah khatimul anbiya, penyempurna agama Islam sebagai rahmatan lil alamin. Selanjutnya izinkanlah saya untuk menyampaikan acara pada hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu diskusi, acara yang ketiga yaitu penutup. Untuk kelancaran pada acara siang hari ini, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Al-Hadiyah Al-Fatihah. Amin. Acara yang kedua yaitu diskusi yang akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Bapak Ais. Sebelum kepada beliau, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal ala jamil alam, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabiyil ulumi wa hikam, amma ba'd. Kepada beliau Bapak Muhtaram MSI selaku Kepala Sekolah SMK Ma'arif NU Satuwangon yang saya hormati, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMK Ma'arif NU Satuwangon yang kami hormati, Bapak Ibu Kajur semuanya yang kami hormati, anak-anakku semuanya yang senantiasa kami banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesehatan, nikmat iman Islam, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul dalam kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari virus COVID-19 yang saat ini sedang mewabah ya. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, langsung saya sampaikan sebelum pemateri pertama nanti akan disampaikan oleh beliau Ibu Desi selaku guru produktif farmasi. Pada kesempatan kali ini kita akan mengenal lebih dekat dengan farmasi, jurusan farmasi. Perlu saya sampaikan kepada pemirsa semuanya yang berada di ruangan ini maupun yang ada di luar secara virtual dan lain sebagainya, bahwa di SMK Ma'arif NU Satuwangon ini mempunyai 4 kompetensi jurusan. Yang pertama farmasi, yang kemudian yang kedua akuntansi, yang ketiga OTKP atau otomatisasi tata kelola perkantoran, dan yang keempat TKR. Nah, untuk diskusi ilmiah atau diskusi interaktif pada kesempatan hari ini, kita memulai dari jurusan farmasi terlebih dahulu, yang nantinya akan disampaikan oleh Ibu Desi, narasumber yang pertama. Yang kedua perlu saya sampaikan dan perkenalkan, sebelah kiri saya ini namanya Bu Ratna Lestari yang nanti menjadi narasumber kedua pada kesempatan hari ini. Ya, jadi anak-anak farmasi yang ada di sini maupun yang ada di luar nanti bisa melihat secara
live di YouTube dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan acara pada kesempatan hari ini dapat membawa berkah manfaat bagi kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Langsung saja kita beri aplaus kepada pemateri yang pertama, Ibu Desi. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita semua bisa berkumpul di siang hari ini di acara sarasehan dan diskusi santai ya, di halaman aula SMK Ma'arif NU 1 Wangon, dengan materi yang akan saya sajikan itu bertema herbal imunomodulator dalam menghadapi COVID-19. Sebelum masuk ke materinya, kita kenalan terlebih dahulu ya. Biodata singkat saya ini, nama lengkap saya Desi Noviani, nama panggilan biasa dipanggil Desi. Kemudian untuk tempat tanggal lahirnya di Banyumas 1 November 1996. Pendidikan terakhir saya D3 Kefarmasian. Kemudian pengalaman bekerja saya yang pertama di Apotek Purwojati sebagai tenaga teknis kefarmasian. Kemudian di RSU Anikmah Wangon juga sebagai PTK. Kemudian di klinik kecantikan di Purwokerto. Kemudian saya di sini SMK Ma'arif NU 1 Wangon. Nah, kemudian di materi ini poin yang akan kita bahas yaitu yang pertama yaitu latar belakang, dan yang kedua herbal imunomodulator dalam menghadapi COVID-19. Ya, latar belakang ya. Latar belakang dari coronavirus COVID-19 ini adalah penyakit menular ya, yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru saja ditemukan. Ini virus baru yang sebelumnya belum dikenal ya, dan terjadi pertama kali itu di kota Wuhan, China di bulan Desember 2019. Nah, untuk gejalanya sudah sering kita tahu ya, meliputi demam, batuk, sakit tenggorokan, dan sesak nafas. Ini gejala ringannya itu berupa penyakit batuk pilek ringan. Kemudian hingga yang gejala yang paling berat itu radang paru-paru sehingga menyebabkan gagal nafas. Nah, untuk saat ini vaksin dan obat untuk mencegah dan mengobati COVID-19 ini itu masih dalam tahap pengembangan dan uji coba ya. Jadi belum secara legal didistribusikan di Indonesia. Kemudian untuk upaya terbaik adalah mengikuti anjuran pemerintah dengan menghindari paparan serta memutus mata rantai penyebaran COVID-19, serta ini harus menjaga daya tahan tubuh ya. Nah, di tren akhir-akhir ini kembali ke alam atau back to nature itu memanfaatkan sumber bahan alam serta OT. OT itu adalah obat tradisional dan juga suplemen kesehatan yang bisa membantu menjaga daya tahan tubuh. Kemudian obat tradisional sebagai program self-care, self-medication atau pengobatan sendiri ya, dan perawatan diri sendiri. Ini menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 itu tentang kesehatan. Kesehatan adalah suatu keadaan fisik, mental, spiritual, dan kesejahteraan sosial lengkap yang menopang setiap orang untuk hidup secara produktif, sosial, dan ekonomi. Kemudian pemerintah membuat suatu gerakan yang dinamakan Germas atau Gerakan Masyarakat untuk Hidup Sehat. Selalu patuhi protokol kesehatan dengan 3M ya. 3M itu memakai masker, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Kemudian tren kembali ke alam atau back to nature yang sangat memiliki nilai tinggi dalam upaya
menjaga kesehatan. Sistem imun tubuh. Sistem imun tubuh itu mempunyai peran mempertahankan tubuh dari serangan asing, yaitu misalnya ada virus, bakteri, parasit, dan lain sebagainya. Nah, ini imunomodulator. Apa sih itu imunomodulator? Imunomodulator merupakan senyawa tertentu yang dapat meningkatkan atau mengembalikan mekanisme pertahanan tubuh atau sistem imun yang terganggu atau untuk menekan yang fungsinya berlebihan. Nah, di suatu produk yang berklaim imunomodulator biasanya itu memiliki klaim umum yang ada tulisannya membantu memelihara daya tahan tubuh. Berarti suatu produk tersebut itu adalah produk imunomodulator. Nah, sekarang kita masuk ke macam-macam imunomodulator herbal. Yang pertama yaitu ada kunyit, atau ini nama simplisianya adalah Curcuma domesticae rhizoma. Kunyit sendiri ini bukti secara empiris rimpangnya dapat dicampur dengan susu hangat, digunakan untuk menyembuhkan pilek, bronkitis, dan asma. Kemudian perasan rimpang segarnya juga dapat dioleskan pada infeksi kulit. Nah, ini menurut Dirk Guzman and Siemensma di tahun 1999. Kemudian masuk ke penggunaannya, yaitu bahan kering sebanyak 3-9 gram per hari, atau bentuk serbuk itu sekitar 1,5 sampai 3 gram per hari. Ini menurut WHO tahun 1999. Bisa juga dibuat untuk teh dengan memanaskan 0,1 sampai 1 gram serbuk pada air mendidih, kemudian ditutup dan ditunggu selama 5 menit. Ini menurut Brandler et al. Tahun 2000. Kemudian serbuknya harus dikonsumsi 2-3 kali sehari setelah makan. Ini bisa dibuat 2-3 gelas, atau dapat juga dikonsumsi di antara makan. Kemudian yang kedua itu ada temulawak ya, atau nama simplisianya itu Curcumae rhizoma. Temulawak kita sudah sangat sering ya mendengarnya. Bukti secara empiris ini di Indonesia digunakan untuk mengobati berbagai keluhan perut dan gangguan hati, demam, sembelit, diare berdarah, disentri, radang rektum, wasir, gangguan lambung yang disebabkan oleh cuaca dingin, luka yang terinfeksi, cacar, anoreksia, serta untuk mengurangi peradangan rahim setelah melahirkan. Ini menurut Prakoso et al. Tahun 2016. Nah, untuk penggunaan secara empiris di Indonesia dilakukan dengan merebus 25 gram irisan temulawak segar dengan air 500 ml hingga tersisa menjadi 300 ml. Diminum untuk sehari. Cara lain bisa dilakukan dengan mengambil 25 gram rimpang segar, kemudian diparut, diperas, disaring, dibagi 3 dan diminum ya untuk sehari. Kemudian yang nomor 3 ada jahe, atau nama simplisianya itu Zinniberis rhizoma. Bukti empiris, rimpang jahe yang diparut dapat digunakan sebagai obat oles untuk mengobati pembengkakan, rematik, dan sakit kepala. Pada masyarakat Melayu memanfaatkan air perasan rimpangnya ini untuk obat kolik ya. Kolik itu sakit perut yang sangat hebat. Sedangkan untuk masyarakat Jawa menggunakan rimpang jahe yang diperas ini untuk mengobati luka akibat tertusuk duri, kuku lecet, luka akibat digigit ular,
gatal-gatal, dan bengkak. Ini menurut Heine tahun 1987. Untuk penggunaannya itu serbuk jahe sebanyak 2-4 gram per harinya menurut Beger 2012. Kemudian untuk preparasi infus, campurkan air mendidih dengan 0,5 sampai 1 gram serbuk. Kemudian diamkan selama 5 menit. Ini menurut Bradler et al. Tahun 2000. Kemudian nomor 4 ada buah dan daun jambu biji. Dengan nama latin itu Psidium guajava. Bukti empiris di Indonesia, buah jambu biji biasa digunakan untuk meningkatkan trombosit pada pasien demam berdarah. Ini menurut Laili et al. 2015. Kemudian pada buku cabai puyang, jambu biji digunakan untuk disentri, lumpuh, mencret, radang lambung, sariawan, dan keputihan. Untuk keputihan ini daun, kulit, dan akarnya. Kemudian untuk penggunaannya, daun jambu biji 15 gram daun segar atau yang sudah kering direbus dengan 1 liter air selama 10 menit dan dihabiskan dalam 1 hari. Ini menurut BPOM RI tahun 2012. Kemudian buah jambu bijinya 100 gram buah jambu biji atau sekitar 1 buah yang berukuran besar, atau 55 gram buah jambu biji sekitar 1 buah yang berukuran sedang. Dapat pula dikonsumsi secara utuh 1 buah jambu biji itu. Kemudian dapat juga dibelah 4 dan direbus dengan air 1 liter sampai mendidih. Kemudian disaring untuk diambil airnya, diminum 2 kali sehari, pagi dan sore. Selanjutnya nomor 5 ada meniran atau nama simplisiannya adalah Pilanti herba. Meniran ini bukti secara empiris berdasarkan buku cabai puyang, daun, akar, dan semua bagian tumbuhan ini dapat digunakan secara empiris untuk pengobatan ayan, malaria, sembelit, tekanan darah tinggi, haid tidak teratur, sariawan, ini bagian daunnya, mulas, gigi nyeri, itu bagian akarnya, kencing kurang lancar, kencing nanah, ginjal nyeri, mencret, demam, darah kotor. Kemudian nomor 6 selanjutnya ada Sambiloto dengan nama simplisia Andrographis herba. Ini bukti empiris dari buku cabai puyang. Tumbuhan ini digunakan untuk radang tonsil atau amandel, borok, tipus, demam, gatal-gatal, digigit serangga atau ular, kencing manis, disentri, radang telinga, radang usus buntu, masuk angin, dan darah kotor. Penggunaannya 3-9 gram herba kering atau 25-75 gram herba yang segar sebagai dosis tunggal sesuai kebutuhan. Sebanyak 3 gram bahan kering atau 25 gram bahan segar ini direbus, diminum 2 kali sehari sebelum makan. Kemudian penutup yang pertama, sampai saat ini belum ada penelitian yang mendukung secara spesifik terkait dengan penggunaan obat tradisional dalam mencegah COVID-19. Yang kedua, menjaga daya tahan tubuh dilakukan melalui konsumsi makanan yang bergizi seimbang, istirahat cukup, olahraga yang teratur, serta adanya tambahan paparan dari sinar matahari. Dengan kata lain, kita berjemur di bawah jam 10 pagi. Kemudian yang terakhir, pastikan untuk membaca informasi yang tercantum pada label suatu produk agar aman dalam pemakaiannya. Ya, sekian. Terima kasih materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang pertama dulu yuk. Alhamdulillah ya. Materinya
sangat menarik ya. Ternyata ada di sekitaran kita tanaman-tanaman yang sudah biasa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, hanya saja mungkin karena keterbatasan kita tidak mengetahui fungsi dan kegunaannya itu apa. Mungkin dalam benak teman-teman semuanya atau siswa-siswi yang ada di sini semuanya ya, pasti sudah menyiapkan pertanyaan yang sangat luar biasa terkait materi itu, tapi saya mohon untuk di stop terlebih dahulu. Keinginan keras untuk bertanya ya, di stop terlebih dahulu. Nanti kita mendengarkan pemaparan dari pemateri yang kedua ya. Pemateri yang kedua yakni Ibu Ratna Lestari yang akan menyampaikan tentang teaching factory. Apa sih itu teaching factory? Nanti akan dijelaskan. Kepada Ibu Ratna, mari kita beri aplaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ali, Bu Cindy yang sudah memberikan kesempatan kepada saya, suatu kehormatan saya bisa duduk di sini untuk sama-sama belajar dengan kalian. Di sini saya akan mendiskusikan tentang teaching factory. Ya. Sebelumnya Pak Ali, boleh saya menyapa anak-anak dulu? Semangat pagi, anak-anak. Siang, ya siang. Tapi kita harus tetap semangat pagi. Nah, biar semangatnya kita itu seperti terasa di pagi hari. Karena kita udah lama ya, udah 7 bulan kamu PJJ. Jadi ya tetap harus semangat. Di sini saya Bu Ratna Lestari akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Ratna Lestari, SPD. Pendidikan terakhir saya sarjana pendidikan. Tempat tanggal lahir saya Banyumas, 30 Juni 1990. Alhamdulillah, semoga itu masih tergolong muda. Di sini saya akan di sini Bu Ratna di sini bukan berarti Bu Ratna yang paling bisa, tapi karena Bu Ratna ada kesempatan untuk berbagi ilmu dengan kalian baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Tentang teaching factory, sering kali kita dengar teaching factory. Sebenarnya apa sih teaching factory itu? Teaching factory itu adalah sebenarnya bisa disebut model, bisa disebut dengan metode pembelajaran yang membawa suasana industri ke sekolah, sehingga sekolah juga bisa menghasilkan produk yang berkualitas industri. Produknya berupa apa? Bisa berupa barang ataupun jasa, tapi ini prosesnya atau prosedurnya itu sudah sesuai dengan yang dilakukan di industri. Itu yang disebut dengan teaching factory. Sebenarnya dari dulu teaching factory itu di SMK juga sudah ada, tapi kalau dulu itu namanya adalah UP, unit produksi. Kalau unit produksi itu kan sama saja, setiap jurusan itu harus mempunyai produksinya masing-masing yang bisa diperkenalkan kepada masyarakat. Hanya sekarang berubah menjadi teaching factory karena kita harus menyesuaikan dengan di dunia industrinya. Apalagi sekarang kan SMK itu harus sudah baik dari proses pembelajarannya ataupun dari peralatan atau lingkungan harus sudah sesuai dengan dunia usaha maupun dunia industri, dan SMK juga harus sudah punya kerjasama dengan, itu harus wajib sudah kerjasama dengan dunia usaha sama dunia industri. Di langkah-langkahnya untuk teaching factory sendiri itu seperti apa? Yang pertama itu kita harus kurikulumnya dulu harus diselaraskan dulu dengan dunia usaha sama dunia industri. Sebelum diselaraskan, maka setiap jurusan, terutama ini nanti farmasi, itu harus punya kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri. Alhamdulillah jurusan dari farmasi SMK Ma'arif NU 1 Wangon itu kita sudah punya kerjasama dengan dunia usaha dengan dunia industri. Mengapa penyelarasan kurikulum ini penting? Karena perubahan industri itu kan sangat cepat. Kemarin kita kayaknya baru dengar industri 3.0, sekarang sudah industri 4.0. Itu kan sudah perubahan
setiap tahun kurikulum itu juga harus diselaraskan dengan dunia industri, sehingga apa yang disampaikan Bapak Ibu guru kepada siswa-siswinya itu sudah sesuai dengan dunia usaha sama dunia industrinya. Selain sudah diselaraskan kurikulumnya, terus apa lagi? Yang namanya proses teaching factory itu kan tadi prosesnya disesuaikan, proses standar disesuaikan dengan di dunia industrinya. Sedangkan kita Bapak Ibu guru dituntut agar kita bisa melatih anak seperti di dunia usaha, dunia industri, sedangkan kita aja bukan bekerja di dunia industri. Oleh karena itu, langkah yang selanjutnya adalah memberikan pelatihan untuk guru melalui bimbingan dari orang industrinya secara langsung. Kalau ini biasanya sekarang disebut dengan apa ya Pak Kali ya? Oh, sekarang namanya magang guru. Jadi nanti Bapak Ibu guru, terutama nanti farmasi dari Bu Desi juga akan dikirim ke dunia industri untuk mempelajari dunia industri itu seperti apa, sehingga setelah sudah dipelajari bisa diterapkan langsung di SMK Ma'arif NU 1 Wangon. Nah, untuk langkah-langkah dari teaching factory yang selanjutnya adalah teaching factory kan bisa berupa produk barang ataupun jasa. Untuk hasil dari teaching factory ini sih kita baru merintis, alhamdulillah 1 tahun ini di SMK Ma'arif NU 1 Wangon di jurusan farmasi klinis dan komunitas kita merintis teaching factory-nya. Ini yang pertama ada hand sanitizer, apalagi tadi yang disebutkan sama narasumber Ibu Desi ya, sekarang kan ada virus namanya corona, COVID-19, tentang virus ya, virus yang tahu-tahu ada. Nah, ini hand sanitizer ini yang sekarang banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Kenapa? Karena kan kita selalu terngiang-ngiang ada 3M. Memakai masker, mencuci tangan, sama menjaga jarak. Sedangkan kalau kita mencuci tangan di tempat umum, kalau tidak ada tempat cuci tangan, kita yang bingung, kita mau cuci tangan kemana? Kita mau naik angkutan umum, ya mau naik cuci tangan dulu, cuci tangannya keburu bisnya jalan. Nah, makanya dari SMK Ma'arif NU 1 Wangon kita menyediakan ada hand sanitizer. Jadi kamu nggak perlu repot-repot, ini bisa ditaruh di saku, bisa ditaruh di tas kecil, ya. Bisa kalau kamu mau ke tempat umum yang mau cuci tangan tidak ada, tinggal semprot, prot. Terus udah bersih steril, kamu insya Allah sudah aman. Gitu, ini ya hand sanitizer. Terus kita juga ada hasil teaching factory yang selanjutnya. Ini adalah masker wajah. Ya. Masker wajah ini yang pertama, produksi pertama ini adalah dari daun kelor. Seperti kita tahu ya, daun kelor itu adalah salah satu sumber makanan yang nutrisinya sangat banyak dan sangat baik untuk tubuh kita. Ternyata setelah hasil diteliti, bukan hanya bisa dimakan, tetapi ketika ini dibuat untuk produk kecantikan juga mempunyai banyak manfaatnya. Nah, ini daun kelor ini setelah kita dijadikan masker, ini manfaatnya bisa mengatasi jerawat, apalagi buat para ABG, ya, buat para pemudi generasi penerus bangsa. Ini yang berjerawat bisa menggunakan masker wajah. Terus bisa menghilangkan flek hitam, mencegah kerutan, mengatasi kulit berminyak, mengangkat sel kulit mati, antioksidan tinggi, dan mencerahkan wajah. Itu manfaat dari daun kelor yang banyak banget manfaatnya yang kami buat menjadi produk masker. Dan ini gampang banget pemakaiannya. Kamu bisa satu kemasan ini kamu bisa gunakan sebanyak 2 kali. Ya, tinggal kamu ambil, bisa 1 sampai, pokoknya ini bisa dibagi 2 separuh, nanti dicampurkan dengan 1 sampai 2 sendok makan, diaduk, bisa langsung ditempelkan ke wajah. Kamu bisa sambil rebahan, ya, bisa sambil rebahan sambil nunggu kering, cuci. Terus manfaat daun kelor itu sangat banyak banget. Selain dari masker daun kelor ini, kita juga dari produk teaching factory-nya SMK Ma'arif Wangon dari jurusan farmasi klinis dan komunitas ini juga sedang membuat varian baru. Varian barunya itu
sama masker, tapi juga dari kunir. Tadi kan dari narasumber Budesi juga sudah memberikan informasi kunir manfaatnya apa saja. Ternyata ketika dibuat masker juga banyak banget manfaatnya. Ini hasil teaching factory dari SMK Ma'arif NU Satuwangon berupa masker dan hand sanitizer. Silakan bagi yang nanti berminat setelah melihat video ini nanti di YouTube atau di mana bisa langsung pesan aja ya. Pesan aja, bisa langsung pesan. Ini produksinya Pak Ali, ini kita alami Pak. Benar-benar anak-anak kita yang buat, dari anak-anak farmasi sendiri yang buat ini Pak. Mereka yang calonnya mereka nyari, terus pokoknya mereka yang memproduksi sendiri ini. Ini benar-benar sesuai dengan standar produksi lah Pak. Aman juga untuk kulit ya, siapapun bisa. Kalau dimakan bisa menyehatkan ya. Kalornya dimakan menyehatkan, tapi kalau maskernya ini dipakai bukan dimakan ya. Ini yang masker, ini yang hand sanitizer-nya. Semoga nanti hasil dari teaching factory SMK Ma'arif NU Satuwangon bisa lebih berkembang lagi ya. Silakan untuk siapapun yang nanti berminat, yang setelah melihat video ini bisa langsung pesan, bisa menghubungi nomor yang tertera di bawah ini ya. Nah itu nanti bisa kalian buat, karena harganya ini terjangkau Pak. Ini 5K bahasanya anak gaul Pak, 5K ya, kalau anak gaul bilangnya K, 5K. Cepet ya. Cepet itu 100 ya Pak. Gopek. Ya itu lapak 5.000 lah ya. Ya, beratnya jadi banyak mikir nanti. Ini 5.000, harganya 5.000, 2 kali pakai. Dibuat oleh generasi anak penerus bangsa SMK Ma'arif NU Satuwangon. Lah ini maskernya juga alhamdulillah sih, kita juga keluarga SMK juga udah banyak yang menggunakan dan mereka terbukti aman. Dan mungkin itu Pak Ali yang bisa saya sampaikan tentang teaching factory di SMK Ma'arif NU Satuwangon, terutama di jurusan farmasi klinis dan komunitas. Saya mohon maaf ada salah kata. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih kepada Bu Ratna selaku guru TEPA di SMK Ma'arif yang jurusan farmasi. Kita kasih aplaus terlebih dahulu yuk semuanya. Sangat menarik ya, saya ulas kembali sedikit dari Bu Desi. Pemateri yang pertama tadi saya masih sebelum pertanyaan nanti saya kasihkan sama peserta yang ada di sini ya. Nah, dari diri kita ya, kita sudah tahu mengenal herbal immunomodulator ya, modulator. Nah, banyak tumbuh-tumbuhan tadi. Nah, kita sudah tahu ya. Sedangkan sampai saat ini dengan adanya virus corona, vaksin belum teruji, masih dalam tahap uji coba Bu ya, masih dalam uji coba. Nah, mungkin dari teman-teman yang ada di sini, yang di luar, yang mungkin saat ini bisa mendengar, pengen tahu bagaimana cara untuk meningkatkan atau membuat imun tubuh secara mandiri atau secara alami dari dalam tubuh ya. Saya rasa ini perannya sangat penting ketika kita menjaga diri lebih baik daripada di saat kita sudah dinyatakan positif baru mencoba menjaga diri Bu ya. Jadi bagaimana sih cara membuat imun secara mandiri dalam diri kita. Nah, karena tadi juga secara tidak langsung ya, virus ini semakin hari semakin meningkat ya. Jadi maka pemerintah sudah mengadakan Germas, gerakan masyarakat yang tidak kalah pentingnya. Jawa Tengah, Pak Ganjar kita tahu mengadakan slogan Jogo Tonggo ya kan. Terus ada lagi karena sekarang beberapa pondok pesantren di Banyumas ada yang kemarin dinyatakan terkena virus corona, maka juga adanya Jogo Santri. Nah, ini juga salah satu penanganan dari masyarakat atau dari pemerintah yang sangat luar biasa, kita perlu apresiasi. Tapi mungkin itu Bu ya, satu mungkin kita pengen tahu sebelum pertanyaan saya kepada teman-teman yang ada di sini, bagaimana sih cara menumbuhkan imun secara mandiri, secara alami dari dalam diri kita ya. Mungkin bisa dijawab terlebih dahulu. Ya, jadi upaya kita untuk
menjaga daya tahan tubuh kita agar tetap fit, yaitu yang pertama harus berpikiran positif. Dengan kita selalu berpikiran positif, otomatis psikis kita juga akan ikut positif sehingga dapat membuat tubuh kita kuat-kuat, sehat-sehat, seperti itu yang pertama. Yang kedua, tentunya kita harus hindari stres, terus kita harus makan makanan yang bergizi, seimbang. Kemudian ya ini, kita bisa temukan bahan-bahan imunomodulator herbal yang di sekitar kita, itu banyak sekali kan. Terima kasih atas jawaban Bu Desi yang sangat luar biasa. Mari kita beri aplaus dari Bu Desi. Alhamdulillah. Nah, satu pertanyaan buat Bu Desi sudah. Nah, ini saya langsung lempar kepada peserta yang ada di sini untuk bertanya. Silahkan ke Bu Desi atau ke Bu Ratna berkaitan dengan tema. Mohon tunjuk jari yang mau bertanya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Putri Aprilia dari SMK Manif NU 1 Wangon. Yang saya tanyakan, kan Bu Ratna tadi bilang soal masker kelor dan mau bikin masker kunyit. Semisal kunyit kan kalau dipakai kuning, nah itu gimana caranya supaya nggak kuning? Ya, udah sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat tepuk tangannya buat. Ini pertanyaan yang sangat bagus dari Mbak Dewi Putri, ya, salah satu siswi dari SMK Ma'arif NU 1 Wangun, menyatakan atau menanyakan bahwa tadi Bu Ratna dengan tim sudah membuat kelor dengan kunyit masker kecantikan. Nah, pertanyaannya, apa enggak kuning kalau kunyit? Kan biasanya kuning kalau dipakai gitu ya. Mungkin ada jawaban yang luar biasa dari Bu Ratna, entah dicampur kopi atau dicampur apa ya. Monggo silahkan Bu Ratna dijawab. Terima kasih kepada Mbak Puput yang sudah memberikan pertanyaan. Iya, tadi yang teaching factory dari SMK Ma'arif NU 1 Wangon, yang dari jurusan farmasi klinis dan komunitas ini kan, kalau yang kelor kita udah siap, kita sudah produksi banyak dan emang sudah dipasarkan. Tapi yang kita juga lagi membuat varian baru yang kunir. Nah ini sebelum kita pasarkan, kita juga uji coba dulu dari Bu Ratna, Bu Desi. Kita selalu pakai gimana sih caranya biar nggak kuning di muka. Lah yang masker yang kita produksi ini yang sudah siap untuk diperjualbelikan, itu kamu sudah, ini udah praktis banget. Kamu udah nggak perlu takut nanti kuning banget, nanti mukaku jadi kuning gimana gitu ya. Pokoknya nanti udah yang kita biasanya kan kalau gelo pokoknya yang kamu maunya kamu itu udah tinggal siap pakai aja, satu kemasan 2 kali pakai, karena itu kita sudah perhitungan gimana caranya biar di muka itu juga tidak kuning. Itu kalau yang masalah dari kami biasanya. Tapi kalau kamu takut kombok nanti masih kuning, kamu bisa campurkan susu, tapi susu bubuk gitu ya, campurin susu aja sedikit, nanti bisa langsung pakai. Tapi kalau kami itu udah kamu tinggal pakai aja, tinggal campurkan air, tinggal udek plak, nah terus tinggal rebahan, pakaian, dan yang gitu aman, pokoknya praktis. Berapa menit itu? Oh, iya waktunya. Kalau misalnya yang masker kelor kan kamu bisa pakai lama pun nggak masalah, tapi kalau yang kunyit emang kalau terlalu lama itu bisa mungkin kuningnya melekatnya lebih lama, tapi juga setelah dicuci muka juga udah bersih. Jadi disarankan sih dari kami hanya 15 menitan itu sudah cukup. Kamu bisa langsung dicuci masker kuningnya dan itu nggak membuat kuning. Jadi kamu habis maskeran terus jalan-jalan pun udah nggak kuning, makanya udah celong aja, glowing bahasanya kan, glowing Pak. Demikian ya, itu kan jawaban dari saya. Terima kasih. Gimana Mbak Puput, sudah puas antara jawabannya Bu Ratna? Jadi dicampurnya susu ya. Boleh. Campur susu yang bubuk, jangan yang kental manis. Ya, nanti banyak semut. Ya, tapi hasil dari kita nggak perlu dicampur juga nggak masalah, Pak. Ya. Langsung dipakai aja. Langsung dipakai ya. Langsung dipakai saja. Cara pakainya tinggal Diseduh, campurin 1 sendok makan air
sampai 2 sendok makan, tinggal diaduk, sudah rata, tinggal kamu tempelin di kulit. Oh gitu ya. Air putihnya hangat apa dingin? Boleh, tapi yang nggak terlalu dingin dari kulkas ya Pak. Oh gitu. Adem lah ya. Iya, ya sejuk. Oh, sejuk. Salah. Oke, begitu Mbak Puput ya. Mungkin ada tanggapan? Iya ya Pak. Ya, semoga dengan adanya kegiatan ini, jadi kita bisa memberitahu ke masyarakat luar kalau farmasinya SMK Ma'arif NU Satuwangun itu juga bagus, nggak kalah dengan farmasi dari sekolah yang lain. Nah, mudah-mudahan banyak yang nonton setelah ini. Jadi semoga banyak yang nonton. Oke, terima kasih jawaban atas Bu Ratna. Itu menambah kita semakin semangat lagi berada di ruangan ini dan semakin percaya lagi bahwa kita tidak salah tempat di SMK Ma'arif NU Satuwangun ya. Oke, tepuk tangan buat Bu Ratna. Oke, lanjut, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang ada di ruangan ini. Tunjuk jari. Ya, 1, mungkin ada 1 lagi. Oke, sudah 2 ya, jadi sudah 3 dari peserta. Ini saya tampung. Yang pertama, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rina Agustina dari SMK Ma'arif NU Satuwangun. Kan tadi Bu Desi sudah menjelaskan tentang bahan-bahan alami yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Dan saya ingin bertanya, contoh zat yang terkandung dalam kunyit yang berperan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Contoh zat yang terkandung dalam kunyit yang berperan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Khalifatul Rahmat dari SMK Ma'arif NU Satuwangun. Pertanyaan saya, apa nilai lebih dari farmasi? Terima kasih atas pertanyaannya dari 2 peserta kali ini. Langsung sekaligus ya, nanti bisa dijawab. Yang pertama dari Mbak Leni, yaitu bahan-bahan yang ada di tumbuhan herbal ya. Nah, contoh zat yang mengandung dalam kunyit. Nah, nanti bisa dijelaskan sama Bu Desi selaku guru produktif. Yang kedua, mungkin ini bisa langsung sekalian berkesinambungan ya, atau nanti bisa Bu Ratna sekali selaku pemateri kedua bisa menambah ya. Dari Mbak Khalifatur Rohmah, bener ya? Iya Mbak, dari Mbak Khalifatur Rohmah. Apa nilai lebih jurusan farmasi di SMK Ma'arif NU Satuwangun? Monggo, mungkin dari Bu Desi terlebih dahulu bisa menjawab pertanyaannya. Iya, saya di sini menjawab pertanyaan pertama dulu ya dari Mbak Leni tadi. Apa sih zat utama khasiat dari kunyit ini yang dapat menjaga atau mempertahankan daya tahan tubuh ini? Jadi di kunyit itu zat berkhasiat utamanya adalah kurkumin ya. Kurkumin ini sudah pernah dilakukan pengujian secara in vitro atau dengan hewan uji, yaitu berupa mencit. Jadi si mencit atau tikus putih itu sudah disuntikan dengan kurkumin yang dari si kunyit ini. Kemudian setelah beberapa hari setelah diamati, ternyata si mencit yang sudah diberi suntikan kurkumin ini memberikan respon yang positif dengan peningkatan respon imunitasnya setelah disuntikan si kurkumin ini ya. Ya, gimana kira-kira Mbak Leni? Jadi baru tahu saya Bu, kalau mencit itu ternyata tikus putih ya, benar ya? Iya, mencit itu mencit tikus ya, benar ya? putih ya. Oh ya, kamu mencit? Oh bukan ya. Ternyata ya, oke monggo Ya. Terus untuk pertanyaan selanjutnya dari Mbak Khalifah ya, apa sih kelebihan dari jurusan farmasi di SMK Ma'arif NU Satuwangun ini? Yang pertama, laboratorium farmasi di sini itu sudah mengikuti standar ya, yang sudah berlaku. Kemudian perlengkapannya sendiri itu sudah alhamdulillah sudah memadai untuk kegiatan praktikum. Kemudian kita sudah bekerja sama ya dengan dunia industri juga. Kemudian untuk siswa-siswi yang ber-PKL kita juga sudah bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten. Kemudian ini yang paling penting, lulusan farmasi dari sini itu
kita dapat bekerja di apotek, kita dapat bekerja di toko obat, kita bekerja bisa di rumah sakit sebagai tenaga teknis kefarmasian. Ini terbukti juga sudah alumni-alumni dari sini juga sudah banyak yang bekerja di apotek-apotek yang sudah ternama. Seperti itu, Mbak. Mungkin dari penanya ada yang menanggapi pertanyaannya? Oke. Atau Bu Ratna selaku pemateri kedua bisa menambah lebih mantap lagi dari pertanyaan Mbak Khalifah mungkin ya, kalau ada, atau kalau dari Mbak Leni juga mungkin. Nah, apa sih keunggulan dari SMK Ma'arif di sini? Kelebihannya farmasinya SMK Ma'arif NU 1 Wangon, lebihnya yang pasti kita itu nggak kalah dengan farmasi dari SMK lain ataupun nggak kalah dari jurusan lain, karena memang dari labnya, justru lab farmasinya kita itu lengkap. Untuk praktek anak itu lengkap, praktek anak apapun itu yang sesuai dengan kurikulum itu sudah lengkap, semua bahannya lengkap. Untuk laboratoriumnya seperti tadi yang Bu Dosi bilang, lulusannya pun ada yang kita bekerja di apotek-apotek K24 atau apotek tempat kerja mana yang apotek yang terkenal juga, itu juga sudah banyak. Terus yang pasti memang dari kalau dibandingkan dengan ini Pak, farmasi kita kalau dibandingkan dengan jurusan yang lain sih memang yang sudah buat teaching factory yang memang baru farmasi Pak. Oh begitu ya. Itu Pertama ini ya. baru pertama ini yang tangan buat farmasi. itu kalau dibandingkan dengan jurusan yang lain. Tapi kalau saya lihat sih untuk yang hasil produknya, kalau misalnya yang hand sanitizer kan memang kalau sekolah farmasi pastilah ya hand sanitizer ada. Yang pasti ini maskernya Pak. Itu yang membedakan ya? Ini yang membedakan farmasinya kita dengan sekolah lain. Ini kita punya produk yang belum ada di sana. Belum ada. Insya Allah kalau setahu saya Pak, setahu saya sih belum ada. Ini masker yang benar-benar alami. Sekali lagi masker kelor. Dengan masker kelor Rp5.000 membuat wajah Anda lebih glowing. Oke, kita statement closing dari Bu Ratna. Tepuk tangan buat Bu Ratna. Ya, jadi intinya kalau mau glowing mukanya harus pakai masker kelor. Oke, jadi intinya ketika kita sudah masuk di dunia pendidikan, masuk ke jurusan farmasi di SMK Ma'arif NU 1 Wangon, tidak perlu ragu dan khawatir kembali begitu ya. Oke, mudah-mudahan masyarakat yang ada di luar sana sudah semakin mengenal dengan SMK Ma'arif, bahwa ada jurusan farmasi, dan ini bisa menambah animo masyarakat, dan mudah-mudahan nanti di tahun depan masyarakat banyak yang masuk ke farmasi, terutama di lingkup sekitar masyarakat sini masuk SMK Ma'arif NU 1 Wangon. Amin ya rabbal alamin. Mungkin saya kira waktu yang sangat terbatas ya. Sebenarnya mungkin di benak kalian banyak pertanyaan, tapi untuk saat ini kami mohon maaf sekali, kita pending terlebih dahulu atau kita akhiri. Mudah-mudahan acara pada kesempatan hari ini dapat membawa berkah manfaat bagi kita semuanya. Akhir kata, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara kami kembalikan kepada MC.